Kami mengambil karena kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Berkati kami pada hari ini Tuhan. Jangan Engkau lewati satu pribadi juga Bapa yang hadir dan duduk di tempat ini. Hamba berdoa dalam kemuliaan-Mu dinyatakan, kuasa-Mu dinyatakan. Sebelum kami mengakhiri tahun ini, kami harapkan kemuliaan Engkau nyatakan. Roh Tuhan mengalir bagi kehidupan kami. Hamba yakin dan percaya Roh Kudus akan memberkati kami pada hari ini dalam satu jamuan yang luar biasa, yaitu daging dan darah Kau berikan bagi kami. Kami percaya dikala kami minum darah dan makan daging, aliran darah Yesus mengalir dalam diri kami. Kami percaya satu tetes darah Yesus akan mengadakan satu tanda-tanda mujizat. Terpujilah Kau Yesus, Tuhan Juru Selamat kami luar biasa. Ampuni kami, kuduskan kami dengan darah-Mu, sehingga kami layak satu menjadikan Tuhan. Berkati firman Tuhan pada hari ini, biar kemurahan Tuhan bersama dengan kami. Dalam nama Yesus, kiranya Roh Kudus bekerja bagi kami. Haleluya. Yang percaya kita katakan Saudaraku Shalom. Ya, pada hari ini kita sudah masuk minggu pertama dari bulan 11. Ya, tidak terasa waktu ini kita sudah ingin mengakhiri tahun ini. Walaupun tahun 2020 ini sesuatu hal yang luar biasa yang akan berat dipikirkan oleh dunia, yaitu masalah pandemi. Ya, dunia dicekam sehingga segala sesuatu terjadi perubahan yang luar biasa. Ya, ekonomi negara-negara mengalami penurunan, ya, bukan pertumbuhan. Ya, semua mengalami pertumbuhan. Indonesia juga mengalami penurunan. Tidak ada pertumbuhan, malah penurunan akibat banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk pandemi ini. Walaupun banyak orang sudah mengalami kesusahan, tapi dimanfaatkan dengan cara-cara yang tidak baik. Ya, jadi saudara, kadang saya mendengar di rumah sakit ada orang yang COVID, tapi harus tanda tangan bahwa perawatannya COVID agar dapat bantuan dari pemerintah. Saudara, orang sudah dalam masalah,
tapi banyak orang ambil kesempatan dalam hal ini. Itulah dunia, karena tidak ada lagi peri kemanusiaan, ya. Tapi kita yang ada dalam Yesus masih ada peri kemanusiaan kita, ya. Amin. Pada hari ini kita akan melihat bagaimana orang di dalam Yesus, ya. Kita yakin dan saya minta kemarin berdoa agar satu tetes darah Yesus yang kita minum mengadakan satu keajaiban dalam diri kita. Karena darah itu punya kuasa. Darah itu berkuasa sampai sekarang. Darah Habil aja bisa sampai berteriak kepada Tuhan, apalagi darahnya Yesus. Arti berteriak berarti dia hidup. Oleh karena itu saudara, kita di sini bukan sekedar mengadakan satu rutinitas, mengadakan perjamuan kudus atau dikatakan gereja sakramen. Bukan, tapi lebih daripada itu, bahwa darah Yesus itu masih hidup sampai sekarang. Amin. Oleh karena itu saya yakin saudara yang minum darah Tuhan itu masih mengalami satu kekuatan yang luar biasa, masih mengadakan satu tanda-tanda mujizat dalam kehidupan saudara. Sehingga apa? Darah itu berbicara, bersuara, sehingga kekuatan setan, musuh pun takut dengarkan suara itu. Karena hanya kuasa darah Yesuslah menghancurkan kekuatan musuh itu. Di dalam Wahyu 12 kita menang oleh karena darah Anak Domba Allah. Pada hari ini saudara, kita melihat saudara di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal 3. Kejadian 3, firman Tuhan dari kita baca ayat 8 sampai dengan 10. Kejadian 3 ayat 8 sampai dengan 10. Sudah dapat? Mari kita bagi berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Kita baca bersama-sama Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Satu ya, apa dikatakan? Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Silakan itu. Saudara, kita mungkin sudah sering mendengar tentang kejatuhan Adam dan Hawa. Tapi kita tidak bosan-bosannya mendengarkan hal ini. Biar kita lihat saudara bagaimana awal yang masuk dosa itu ke dalam manusia itu. Musa menceritakan hal ini. Saudara, saya yakin karena Musa dikasih penglihatan masa lampaunya. Masa lampau kejadian manusia itu. Saya nggak tahu apakah ada peninggalan tulisan Adam. Saya kira tidak. Tetapi waktu ini kejadian itu ditulis oleh Musa. Tahu saudara, Musa itu kira-kira 2400 sesudah Adam. Bayangkan, Musa bisa menceritakan tentang awal mulanya manusia itu dibentuk. Saudara, awal penciptaan Tuhan menciptakan hari pertama terang, dan hari kedua, ketiga, 4 sampai hari keberapa Tuhan menciptakan? Hari keberapa? Hari ke-6. Saudara, sampai yang terakhir diciptakan adalah manusia yang segambar dengan rupanya Tuhan. Di dalam Kejadian 1 ayat 6, baiklah kita menciptakan manusia itu segambar dengan apa? Rupa kita. Artinya saudara, bahwa manusia itu seperti Tuhan walaupun bukan Tuhan. Amin. Saudara, manusia itu terdiri daripada roh, jiwa, tubuh. Allah itu terdiri daripada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sama-sama Tritunggal.
Makanya dikatakan baiklah kita. Gak dikatakan baiklah saya. Tidak. Disinilah kita ketahui Allah yang kita sembah, Allah yang esa, tapi mempunyai 3 warna. Amin. Amin. Pelangi ada berapa? Pelangi ada berapa? 1. Tapi berapa warnanya? 7 pelangi itu merah itu. Ya. Pelangi nggak bisa warna merah saja, tapi merah itu sampai 7 warna. Allah juga, saudara, Allah yang esa itu terdiri Bapa, Anak, Roh Kudus. Manusia terdiri pada roh, jiwa, dan tubuh. Makanya saudara, kenapa malaikat dikatakan gak segambar rupa Tuhan? Karena tidak memiliki roh, jiwa, tubuh. Malaikat hanya memiliki roh, jiwa saja. Makanya saudara, kita terdiri daripada roh, jiwa, dan tubuh. Diciptakan manusia itu segambar dengan rupa Tuhan. Artinya apa? Allah penuh dengan kemuliaan. Manusia pertama juga penuh dengan kemuliaan Tuhan. Inilah segambar dengan rupanya Tuhan. Tapi manusia itu, waktu itu sudah diciptakan, waktu itulah hari ke-7, Allah apa dikatakan? Beristirahat. Saya yakin kata istirahat ini bukan karena Allah sudah capek menciptakannya. Enggak. Tetapi dia beristirahat artinya dia, saudara, mengadakan ibadah di surga. Ya. Saya yakin dipanggil para malaikat bahwa yang diciptakan semuanya sempurna adanya. Inilah waktu ibadah. Saya yakin pun Adam dan Hawa juga sesudah diciptakan, saya yakin Tuhan ngajari mereka untuk beribadah, untuk memuji, untuk mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara, firman Tuhan katakan 1 hari di hadapan Tuhan berapa tahun di hadapan manusia? 1000 tahun. Berarti saudara, hari ke-7 Tuhan inginkan selama 1000 tahun adalah masa damai, masa pengucap syukur, masa manusia yang diciptakannya menyembah Dia. Katakan amin. Amin. Saudara, rupanya di tengah-tengah waktu ibadah, jadi hari ke-7 yaitu hari Sabat, sebenarnya itu hari ibadah. Di mana ada orang hanya beribadah saja. Dia menyukai syukur atas 6 hari pekerjaan yang dilakukan manusia itu. Ini sebenarnya pertanda yang Tuhan berikan agar kita diberkati oleh Tuhan. Mau diberkati oleh Tuhan? Saudara, ya kuduskanlah hari apa? Sabat. Saudara, kita tidak ada Sabat lagi karena sudah digenapi oleh Yesus. Tapi Tuhan sediakan 1 hari, yaitu Minggu, untuk sebenarnya kita hanya untuk beribadah menyembah Tuhan. Amin. Kalau bisa pun kita mulai dari jam 6 sampai jam 6 sore ibadah kita. Ya. Oh saudara, agar kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara, hidup kita ini diberkati bukan karena kekuatan kita, tapi kalau dari Tuhan bekerja sesuatu hal yang luar biasa, Tuhan akan kerjakan. Makanya kita belajar untuk menghormati hari Sabat, hari di mana yang disediakan Tuhan untuk hari beribadah kepada Tuhan. Bayangkan seluruh dunia bisa libur hari Minggu. Siapa yang buat kalau bukan siapa? Tuhan. Haleluya. Ya. Saudara, rupanya sesudah saudara Allah ciptakan selama 6 hari dan waktu ibadah, terjadi sesuatu yang di luar perakiraannya Tuhan. Saya tahu Allah itu Allah yang Maha tahu, kata-katanya. Tapi saudara, sesuatu kejadian bukan yang tidak baik, bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan apa? Kecelakaan. Saudara, saya yakin Tuhan ciptakan manusia itu untuk berikan masa depan harapan yang penuh harapan. Tidak ada kecelakaan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada saudara penderitaan, tidak ada. Tuhan bukan rancangkan gitu semuanya, semulanya untuk Adam dan Hawa. Tuhan sudah siapkan semuanya. Tuhan suruh berkuasa atas ciptaannya itu. Mereka mengerjakan supaya indah waktu itu mereka di Taman Eden.
Tetapi saudara, di tengah-tengah waktu hari ke-7 terjadi sesuatu hal yang luar biasa. Datang iblis menggoda siapa? Manusia. Saudara perlihatkan. Pada waktu kapan iblis datang? Hari keberapa? Hari keberapa? Hari ke-7. Saudara, makanya di mana ada waktu ibadah, biasanya iblis di situ menggoda orang percaya. Saya yakin saudara tidak tergoda pada hari ini dengan ucapan rintik. Amin. Haleluya. Mungkin dari bisik-bisik, aduh udahlah, tinggal datanglah, nggak usah lagi, pengen aja tidur apa semuanya. Bisa saja saudara. Ya, kita belajar dari hal ini. Jadi saya yakin dia hari ke-7 lah digoda oleh iblis itu. Dan waktu itu kenapa saudara mereka tergoda? Saudara, saya yakin yang pertama digoda siapa? Hawa. Berarti kenapa dia tergoda? Waktu itu dia bersama Adam? Waktu pertama digoda? Tidak. Dia hanya berjalan-jalan. Berarti dia tidak mengadakan apa? Ibadah. Dia tidak mengadakan apa? Ibadah. Di mana ada ibadah, engkau tidak menghadirinya, di situ iblis mengambil kesempatan kepadamu. Amin. Makanya saudara, kita harus mengerti hal ini. Ya, saya yakin ada waktu itu dalam ibadah. Dan terjadilah sesuatu saudara. Iblis menggoda melalui ular agar melanggar perintah siapa? Tuhan. Kenapa Hawa saudara terpengaruh? Karena kiranya dia mendengarkan suara Tuhan, tapi dia tidak mendengarkan suara Tuhan. Sehingga yang didengarkan suara siapa? Setan. Makanya saudara, kenapa kita harus mendengarkan suara Tuhan? Kenapa kita mendengarkan firman Tuhan? Karena ada suara musuh. Makanya saudara, waktu iblis mencoba Yesus, Yesus mengatakan ada apa? Tertulis. Karena apa? Dia pernah dengarkan firman Tuhan. Dia pernah sebagai manusia belajar kepada imam-imam. Waktu umur 20 tahun dia terus pergi belajar kepada imam-imam. Waktu itu orang tua mencarinya. Makanya saudara, biarlah kita saudara, di mana ada waktu ibadah, saudara, disitulah kita datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Hawa jatuh karena dia berjalan berkeliling-keliling, saudara. Saya waktu itu ada dari pemujian menyembah waktu itu. Tiba-tiba dipanggillah suara panggil Hawa lah, saudara Adam. Bertanya, jangan-jangan begini. Tadinya kami sama. Oh, di mana nih si Hawa ini? Mungkin waktu itu dia mencari si Hawa. Di mana si Hawa ini? Akhirnya dicari. Rupanya di tangan si Hawa adalah apa? Loh, apa ini? Buah apa ini? Inilah buah. Aku sudah makan. Kagetlah. Adam tahu saudara. Kalau dia makan buah pohon yang baik di tengah-tengah yang jadi di tengah taman ini, dia akan apa? Mati. Saudara, yang herannya Adam menerima enggak? Karena apa? Sudah lari dari jauh dari tempat ibadah. Karena hanya mencari siapa? Kekasihnya. Memang parah yang kekasih kalau nggak sejalan. Saya yakin di sini kekasih suami istri sejalan datang kepada Tuhan. Amin. Ya. Seiring sejalan. Ya. Kalau suami katakan, ayo Pak ibadah, ya. Kalau istri katakan suami, ayo Pak ibadah, iya. Jangan satu ke kanan, satu ke kiri. Inilah akhirnya. Kenapa kau ambil? Matamu nanti terbuka, mengenal seperti Tuhan, yang baik dan yang jahat. Kalau kali hebat kali dapat pengetahuan ini. Pikirnya kan begitu. Pikiran yang hebat seperti Tuhan. Berarti tambah lagi pengetahuannya. Kan begitu.
Inilah liciknya siapa? Iblis. Gak usah kau ibadah. Kalau kau gak ibadah, gak dapat uang di situ. Ya juga ya. Amin. Amin. Kita belajar dari hal ini, saudara. Akhirnya, saudara, ada penerimanya dan mereka makan. Dan tadi kita baca, mereka dalam keadaan apa? Telanjang. Apakah mereka mati? Tidak, tapi mati apanya? Roh. Mati apa? Roh. Saudara, roh kita itu kekal adanya. Pribadi itu kita kekal adanya. Jasmani kita ini sementara aja, saudara. Tapi roh kita kekal adanya. Roh kita harus diberikan kekuatan. Roh kita harus diberikan makanan. Yaitu apa? Firman Tuhan. Saudara, mereka telanjang, artinya gak ada lagi kemuliaan Allah pergi daripada mereka. Kalau kemuliaan Allah sudah pergi daripada manusia itu, daripada mereka itu, mereka tidak segambar dengan rupanya Tuhan. Sehingga saudara, kalau kita segambar dengan rupanya Tuhan, datanglah rupanya siapa masuk dalam diri manusia itu? Rupa iblis. Rupa siapa? Setan. Saya yakin di sini tidak ada rupanya setan. Semua adalah rupanya Tuhan. Katakan amin. Coba lihat kiri kanan. Mirip rupanya siapa? Iya. Saudara, mungkin pada waktu itu di surga lagi diadakan penyembahan. Yang menjaga segala sesuatu adalah namanya malaikat Gabriel. Di tengah-tengah orang menyembah Bapa, menyembah Tuhan Tritunggal, tiba-tiba Bapak pun bingung. Datang malaikat Gabriel membisikkan. Kaget. Bapak pun bingung. Akhirnya dia turun ke Taman Eden. Waktu itu dikatakan, di dalam ayat apa dikatakan? Ketika mereka mendengar bunyi apa? Langkah Tuhan Allah. Mereka pada waktu sudah jatuh? Sudah. Tapi aku heran di sini, mereka masih mendengar langkah Tuhan. Katakan amin. Orang berdosa, orang sudah jatuh dalam dosa, masih bisa mendengar langkah Tuhan Allah mendatangi dia. Saudara, dengarlah langkah Tuhan Allah mendatangi dirimu. Amin. Saudara, dia datang. Dia turun dari surga, saudara. Untuk mendatang, saudara, mendapatkan manusia yang bagus diciptakannya. Dan waktu dia datang, mungkin waktu itu malaikat Gabriel ini habislah keadaan. Kau baru diciptakan, tergoda pula kau. Mungkin waktu dibisikkan di surga, udah marah ya masih Tuhan ini. Mungkin Bapak bilang gini, ya aku datang. Apakah waktu diceritakan malaikat Gabriel, Tuhan datang apa yang dilakukan oleh Adam? Tuhan tahu? Dan dia datang dengan langkah. Waktu dia datang, marah gak Tuhan? Marah gak Tuhan? Tapi apa dia bilang? Adam,
Yang cari dulu waktu mereka jatuh dalam dosa, Adam atau Tuhan? Tuhan. Adam, di manakah engkau? Artinya di manakah posisimu sekarang? Sampai sekarang saya yakin Tuhan datang langkah kepada kita. Kalaupun kita jatuh dalam dosa, Tuhan tahu posisimu di mana, anakku. Di manakah engkau, anakku wanita, anakku laki-laki? Di manakah engkau? Tuhan panggil kita. Di manakah posisimu sekarang? Apakah masih di dalam Tuhan atau di luar Tuhan? Itu masuk posisi di mana ada. Hari-hari posisimu di mana? Apakah kau sudah tergoda atau tidak? Kalau ditanya, di manakah posisimu, hambaku, anakku? Tuhan panggil nama kita masing-masing. Mungkin wajar. Kalau di dalam aku atau di luar aku. Kenapa saudara? Tuhan saudara mencari Adam. Kenapa sampai Tuhan mau cari Adam? Sebenarnya tahu rahasianya. Tahu rahasianya? Tuhan takut kehilangan Adam. Apa? Kalau Tuhan pun cari kita, karena Tuhan takut apa? Kehilangan siapa? Kehilangan engkau. Karena engkau adalah orang yang dikasihi. Amin. 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 Makanya dalam Yohanes 19 Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang Makanya saudara jangan jadi orang yang terhilang kita hari-hari kita. Posisimu beda. Engkau orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan takut kehilangan engkau. Tuhan takut kehilangan Adam dan Hawa. Dia cari. Aku telanjang, kami bersembunyi, malu. Oh saudara, untung masih ada rasa apa? Rasa malu. Berarti masih normal gak dia? Normal. Orang yang gak ada rasa malu berarti tidak apa? Masih ada rasa malu? Saudara, kalau kita gak berkat sama Tuhan, sebenarnya kita bukan malu sama ada manusia. Malu sama siapa? Tuhan. Tuhan tahu orang yang dicintainya. Saudara, kenapa kau mencari Adam dan Hawa? Karena tadi segambar dulu Pak Allah, gak ada kawan komunikasinya. Tahu? Tuhan itu sama malaikat, gak berkomunikasi, gak ngobrol-ngobrol lagi. Ayo di sini ngobrol-ngobrol, cerita kita dulu ya. Dari mana kau? Paling gak ini. Pergi kau ke sana ya, ke daerah Tembung Alayapin. Siap Tuhan. Inilah mereka, hanya begitu aja. Di sana engkau jaga mereka tiap minggu di aula Yakub itu ada beribadah. Oh siap Tuhan. Apa tugasku? Jaga mereka semuanya supaya jangan ada kena COVID-19. Aku yakin dan percaya malaikat ada di sini. Menjaga kita tidak kena COVID-19. Katakan amin. Aku selalu tanya sama Tuhan, gak usah takut. Gimana Tuhan kalau hari ini? Gak usah takut. Makanya dalam isyur itu, aku tidak takut. Apa? Sebab kau
pesertaku, ku tidak imbang, Engkau Allahku. Yesaya 41 ayat 10. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku, Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Amin. Saudara, kita ini adalah kekasihnya Tuhan. Katakan amin. Malah kan diumpamakan Israel itu dianggap istrinya Tuhan. Kita adalah biji matanya Tuhan, cinta-cintanya Tuhan. Oh saudara, saya yakin kalau mau datang kepada Tuhan, Dia lebih bersuka cita daripada kita. Dia katakan mungkin seperti Bapak pada, ini cinta-cintaku dan datang. Dari mana kau selama ini? Kutunggu kau setiap pagi, gak pernah datang. Dulu kau setiap pagi ada, sekarang enggak. Aku datang setiap ada konser, kau lihat kau enggak ada. Aku datang di WWI, kau lihat kau enggak ada. Kau datang, suka cerita kali dia. Karena apa? Dia takut engkau terhilang. Katakan amin. Dan kau datang kemari bukan untuk kesenanganmu, tapi kesenangan Bapa di surga. Aku bukan untuk memberikan keuntungan bagiku, enggak. Tapi kalau kau benar-benar cinta sama Tuhan, kau datang pada Dia, kau katakan, aku sudah berdosa Tuhan, aku tahu. Kau tahu kenapa kau berdosa? Enggak Tuhan, tahunya kau, karena kau jarang bersekutu dengan aku. Kalau tanpa Rohku, kau tidak bisa melakukan semua firman. Amin. Amin. Saudara, itulah Roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Itulah kemuliaan kita. Kalau ada Roh Tuhan ada di dalam diri kita pun, menguasai kehidupan kita, saudara, kita bisa mampu melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Makanya kita bagaimana kita semua mampu ada Tuhan bekerja dalam diri kita. Ada namanya Derek Prince bilang gini, doa itu bukan bersekutu dengan Tuhan, tapi bergabung dengan kekuatan Tuhan. Amen. Saudara, jadikanlah doa menjadi kesukaanmu, bukan kewajibanmu. Jadikanlah ibadah itu bukan kewajibanmu, tapi kesukaanmu. Jadikanlah merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, kesukaanmu, bukan karena keterpaksaanmu. Banyak orang berlomba-lomba menghabisi. Aku sudah habis 3 kali ini Alkitab ini, tapi satu pun tidak didapat firman Tuhan dalam hatinya, karena dia hanya ngejar selesainya saja. Bagus baca firman Tuhan, tapi saudara renungkanlah masukan firman Tuhan. Amin. Amin. Akhirnya saudara, Tuhan berikan jalan keluar. Kita baca Kejadian 3 ayat 1. Waktu mereka katakan dalam keadaan telanjang, saudara, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Kesakitan bagi pria manusia, kesakitan bagi wanita. Artinya apa? Kalau kemuliaan Allah hilang daripada kita, terjadilah penderitaan dalam hidup. Rahasia diberkati, gampang aja. Kemuliaan Tuhan menguasai kehidupan kita. Tuhan bekerja dengan caranya yang luar biasa, bukan dengan caramu. Katakan amin. Haleluya. Kehebatan, kekayaan, kemuliaan bisa Tuhan berikan asal kau dekat aja sama Dia. Akhirnya Tuhan punya inisiatif berikan jalan keluar. Mereka punya masalah penderitaan. Yang berikan jalan keluar itu bukan Adam dan Hawa, tapi siapa? Tuhan sendiri. Siapa yang berikan jalan keluar? Tuhan sendiri. Yang Tuhan mau hanya bersekutu aja sama Dia. Masalah jalan keluar nanti Tuhan akan kerjakan.
Perhatikan di dalam ayat 21. Kejadian 3:21 apa dikatakan? Dan Tuhan Allah membuat apa? Pakaian dari kulit binatang untuk, dan untuk siapa? Lalu apa? Mengenakannya kepada mereka. Kulit apa? Tadi mereka tutup dengan daun onara. Itulah usaha manusia. Tapi datang Tuhan dengan kulit binatang. Itu gambaran Yesus yang mati di kayu salib. Saya yakin sebelum kulit binatang itu disembelih domba dan tercurah darahnya, itulah kebenaran yang datang dari Tuhan. Amin. Hari ini engkau terima darahnya. Itulah kebenaran Tuhan. Agar tidak nampak ketelanjangan. Tapi di mana ada kebenaran Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang apa? Kemuliaan. Di dalam ayat 28, tapi kasih karunia oleh penebusan Kristus Yesus diberikan kepada kita. Agar apa? Kemuliaan Tuhan itu diberikan lagi kepada kita. Di mana ada darah, di situ kemuliaan Tuhan bekerja. Di mana ada darah Yesus, di situ roh Tuhan bekerja. Tadi roh Tuhan sudah tinggalkan mereka. Akibat saudara kulit binatang itu, lambang dari pengorbanan anak domba. Kemuliaan Tuhan dikembalikan kepada Adam dan Hawa. Amin. Amin. Datang kepada Yesus. Biar Yesus berkuasa dalam kehidupanmu. Saya baca Wahyu 3 ayat 20. Kita buka lagi. Wahyu 3 ayat 20. Kita baca bersama-sama. Dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan jikalau ada orang yang mendengar. Ada waktu itu dipanggil dengar suara Tuhan gak? Dengar. Mereka jatuh dalam dosa? Iya. Tapi mau mendengarkan suara Tuhan. Masalahnya saudara, engkau kenapa jatuh dalam dosa? Karena kau sudah hilang mendengarkan suara Tuhan. Tapi pun sekiranya engkau jatuh dalam dosa, masih mau mendengarkan suara Tuhan, masih kau dengar langkahnya Tuhan, Tuhan akan pulihkan lagi kehidupanmu. Katakan di dalam Wahyu 3 ayat 20 tadi, apa dikatakan tadi? Lihat aku berdiri di muka pintu dan jikalau ada orang yang mendengar apa? Dan apa? Membukakan pintu. Pintu apa? Hatimu untuk dengar Tuhan lagi. Aku akan untuk apa? Mendapatkannya. Dan apa lagi? Dan aku makan bersama-sama dengan dia. Saudara, Tuhan Yesus itu makan atau tidak? Bisa makan? Makan seorang raja tahu? Ada makanan yang gak enak? Semua enak. Artinya kalau dia mendapatkan kita, yang enak-enak Tuhan berikan kepada kita. Yang apa? Yang enak. Ada suka di sini yang gak enak? Yang enak-enak. Yang memberikan kau sukacita, yang memberikan kau damai sejahtera. Terus apa tadi kan? Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan Yesus ada dalam diri kita. Makanya sudah tahu ada Yesus dalam diri kita, sebenarnya tidak ada yang harus kita takutkan. Aku gak pernah takut masa depan anak-anakku. Aku punya uang deposito, tidak ada. Lebih banyak uang Pak Riki di bank daripada aku. Tapi aku percaya jaminanku, jaminan anak-anakku. Aku tak perlu takut. Karena Yesus bersamaku.
Makanya Yesus 1 ayat 10 kita lihat. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku apa? Kemenangan. Yesus memegangku dengan apa? Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku apa? Kemenangan. Yesus memberiku apa? Kemenangan. Haleluya. Yesus memberimu kemenangan. 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 Karena Dia pegang kita dengan tangan kanannya. Tuhan berkati kita hari ini. Dan kemuliaan Tuhan bersama dengan kita. Kita masuk perjamuan kudus. Biarlah kemurahan Tuhan bersama dengan kita pada hari ini. Sehingga kemenangan, kekuatan menyertai anak-anak. Hamba percaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Darahnya memberikan lagi pada engkau, agar tetesan darahnya itu menguasai hidupmu, sehingga kemuliaan Tuhan itu datang lagi pada Dia cari engkau karena engkau adalah kekasih hati. Bapa di surga, kami berdoa buat roti dan anggur ini. Inilah tanda pengorbanan kasih untuk mencari kami yang terhilang, agar kami tidak terhilang lagi di hadapan Yesus. Lawan setiap kehidupan. Kasih-Mu datang mengakhiri hidup ini. Kau tidak inginkan manusia itu menderita karena sudah hilang kemuliaan. Pulihkanlah kemuliaan itu kembali lagi pada kami ya Bapa. Jangan Kau salut kami dengan darah. Berkati Tuhan ini menjadi tubuh dan darah Yesus, biar kemuliaan-Mu dinyatakan. Berkati Tuhan anak-anak yang di rumah. Angkat roti dan anggur yang di rumah, biar sama-sama diberkati menjadi daging dan darah Yesus. Terima kasih. Haleluya. Dengarkan langkah kaki. Biar kami dengarkan langkah kaki-Mu datang kepada kami, apa? Menjamah kami lewat Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya menggerakkan Roh Kudus untuk bacakan Yesaya 53. Akibat penebusan darah Yesus dikatakan ini. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesesaran dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Dan bagi kita pun Dia tidak masuk di Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesesaran kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dirundukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Angkat saudara,
Saudara tahu, agenda dosa penderitaan kita, dia tanggung di kayu salib. Sehingga dia tidak menjadi seperti orang yang masuk hitungan. Agar apa? Engkau tidak menjadi orang yang tidak masuk hitungan lagi. Tapi kau adalah anak-anak yang diperhitungkan. Dia kena tulah agar kau tidak kena tulah lagi. Dia menderita sakit agar kau tidak sakit lagi. Dan dikatakan oleh biru-birunya kau jadi sembuh. Engkau tidak perlu sengsara yang Adam akibat dosa. Tapi kasihnya sudah nyata. Adam diberikan anak segala curahan anak domba. Tapi sekarang kita diberikan curahan anak domba Allah, yaitu Yesus sendiri. Kasihnya luar biasa. Itulah membalut engkau sehingga engkau kembali pada kemuliaan Tuhan. Katakan di dalam nama Yesus. Roti ini adalah daging Yesus. Aku percaya. Kalau aku makannya, penderitaanku, kesakitanku, kesengsaraanku ditanggung Yesus. Sehingga hari ini tidak ada lagi sakit di dalam tubuhku. Sudah sakit apa dalam tubuhku? Katakan di dalam nama Yesus. Kalau aku makan ini, penyakitku yang buat aku menderita diangkat. Kemiskinanku membuat aku sengsara, buat aku menderita diangkat. Dalam nama Yesus. Saudara makan dengan iman dalam nama Yesus. Angkat itu angkat. Saudara percaya kami bukan anggur tapi darah Yesus. Setiap tetes darah Yesus mengadakan tanda ajaib dan mujizat, sehingga kemudian Allah menguasai engkau lagi. Katakan di dalam nama Yesus. Oleh percikan darah Yesus, aliran darah Yesus mengalir dari kehidupanku, masuk ke dalam hidupanku, ke dalam rohku, ke dalam jiwaku, ke dalam tubuhku. Kalau aliran darah Yesus masuk, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tubuhku disalut dengan kemuliaan Tuhan, sehingga sakit penyakit tidak bertahan di dalam tubuhku, di dalam leverku, dalam jantungku, dalam ginjalku. Semua yang rusak dipulihkan Tuhan oleh tetesan darah Yesus. Suara darah Yesus bergema dalam diriku untuk aku menjadi saksi Tuhan, menceritakan kasih Yesus. Karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Jaminan keselamatan ada dalam diriku. Aku tidak diganggu lagi dengan mimpi-mimpi buruk, trauma masa lampau. Pada hari ini dihancurkan oleh darah Yesus. Tidak ada kegagalan, tidak ada lagi kesialan. Oleh darah Yesus, kutuk sudah diambil agar berkat Abraham mengalir dalam diriku. Setiap tetes darah Yesus menghasilkan mujizat, keajaiban dalam diriku. Saya tidak lagi di dalam kehidupan nasib.
Kehidupan nasib. Garis tanganku adalah garis keberuntungan. Oleh kuasa darah Yesus, setiap apa yang kau pegang, yang kau kerjakan, berhasil semua. Celaka maut, malapetaka, bahkan COVID-19 sirna oleh kuasa darah Yesus yang ada dalam diriku. Walaupun kami belum diberi vaksin, darah Yesus lebih daripada vaksin. Kalau aku minum, antibodiku diaktifkan melawan virus corona itu, sehingga tubuhku kebal ada virus corona. Di dalam nama Yesus, aku tidak perlu takut. Haleluya. Saudara ini dalam. Saudara, di mana ada darah Yesus, di situ roh kemuliaan Tuhan diberikan. Katakan amin. Haleluya. Mari semangat memuji Tuhan. Dan luar biasa. Bapak, terima kasih. Abah yakin semua yang sakit sudah disembuhkan Tuhan oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Saya katakan, hai penyakit, tinggalkan tubuh jasmani kami di dalam nama Yesus. Kemuliaan surgawi turun dalam kehidupan kami. Roh Kudus berkata pada kita pada hari ini, jangan kamu takut, jangan kamu cemas, jangan kamu khawatir. Burung di udara yang tidak menabur menuai, aku berikan makanan. Kehidupan jasmanimu, aku sudah siapkan. Kehidupan masa depan anak-anakmu, itu juga sudah kusiapkan. Melangkah saja dengan iman. Dikalau kau melangkah, di situ aku bukakan jalan. Engkau yang sakit, kau katakan seolah-olah kau sudah sembuh. Amin. Maka itu akan aku berikan kepada engkau. Jangan engkau merasa sakit lagi, karena kuasaku sudah menjamah. Di dalam nama Yesus, dunia akan mengalami goncangan, tapi setiap anak-anakku tidak akan kubiarkan dalam kegoncangan iman.
Tuhan yang berikan kekuatan, dan Tuhan yang berikan kemenangan. Pulanglah membawa damai sejahtera Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus. Itulah yang mengantarmu pulang dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan kemuliaan, dengan kemenangan dari sekarang ini sampai Maranatha. Yesus datang kali kedua. Siapa yang percaya sama kita katakan? Amin. Shalom.